Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tuti Alawiyah. Kali ini di mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan yang akan dibahas KD 3.1 menganalisis pengairan tanaman perkebunan. Silahkan simak video ini baik-baik. Pengertian air. Memberikan air pada tanaman adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan membuang air yang berlebihan. Fungsi air yang pertama merupakan bagian dari protoplasma. Biasanya membentuk 85-90% dari berat keseluruhan bagian hijau tanaman. Selanjutnya, rigen atau bahan yang penting dalam proses fotosintesa, dan air juga digunakan sebagai pelarut. Pemberian air harus tepat dalam waktu dan jumlah. Jadi, air tersebut tidak boleh kelebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Jika kelebihan ataupun kekurangan air, maka berdampak negatif bagi tanaman itu sendiri. Nah, ini adalah gambar atau contoh tanaman yang sehat. Tanaman cukup air, pertumbuhannya optimal. Warna daun hijau, segar, mengkilap, dan tidak lemas. Tanaman kekurangan air, ciri-cirinya pada siang hari dia tampak layu, sedangkan pada pagi dan sore hari kembali segar. Apabila didiamkan, lama-kelamaan dia akan menjadi layu permanen, bahkan tanaman tersebut bisa mati. Ini adalah tanaman yang kelebihan air. Tanaman yang jenuh air bahkan tergenang perakarannya, akar tanaman tidak dapat bernapas karena tidak tersedianya unsur dari dalam tanah, sehingga mengakibatkan perakarannya mudah busuk. Untuk memenuhi kebutuhan air, maka harus dilakukan irigasi. Irigasi merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Sistem irigasi tertutup merupakan sistem irigasi yang menggunakan pompa sebagai sumber tenaga untuk memberikan tekanan kepada air, sehingga air dapat berpindah dari sumber air ke tempat di mana air tersebut akan disuplai. Sistem irigasi tertutup dibagi menjadi dua, ada yang namanya sistem irigasi curah atau sprinkler, dan ada namanya lagi sistem irigasi tetes atau drip. Sumber irigasi tertutup berasal dari air permukaan dan juga dari air tanah. Air permukaan itu bisa dari air sungai, air danau, air waduk, dan juga air hujan. Sedangkan air tanah itu berasal dari air tidak tertekan atau bebas dan air tertekan. Air tidak tertekan ini berada di bagian tanah yang dangkal, sedangkan air tertekan itu berada di bagian tanah yang paling dalam. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengairan dilihat dari debit air yang memadai, kemudian air yang cukup mengandung unsur hara bagi tanaman dan unsur mineral bagi kesuburan tanah. Umumnya pada sistem sprinkler terdapat 3 utama, yakni sistem berpindah, sistem tepat, dan semi permanen. Untuk yang berpindah artinya dia bisa berpindah-pindah. Bisa dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan mesin. Kemudian sistem tetap atau sistem permanen.
Umumnya pada sistem permanen, jaringan perpipaan ditanam di bawah tanah untuk menghindari kerusakan dari kendaraan-kendaraan yang lewat di atasnya. Sedangkan sistem semi permanen adalah gabungan dari sistem berpindah dan juga sistem tetap. Berdasarkan penyusunan alat penyemprotannya atau sprinkler, maka sistem irigasi curah dapat dibedakan menjadi sistem berputar dan sistem pipa berlubang. Ini adalah gambar kepala sprinkler model berputar, sedangkan yang di bawah adalah sistem irigasi dengan pipa berlubang. Komponen sistem irigasi terdiri dari pompa air, pipa, yang mana pipa ini ada lateral dan juga aksesoris pipa, ada elbow, ada T, knee, dan sambungan lurus. Kemudian ada sprinkler, saringan, kolam pencegah pengendapan, katup penutup, dan juga aplikator pupuk. Ini gambar sprinkler. Jaringan irigasi untuk budidaya tanaman ada dua macam, yaitu jaringan berupa parit-parit disebut dengan jaringan terbuka, dan yang kedua adalah jaringan pipa atau disebut juga dengan jaringan tertutup. Materi saya cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah mengerjakan soal. Pertanyaannya, air sumber kehidupan bagi makhluk hidup, memiliki peranan yang sangat penting. Akan tetapi, bagi tanaman, air bukan hanya memiliki dampak positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Coba Anda jelaskan dengan singkat dampak negatif air bagi tanaman, khususnya tanaman perkebunan. Silahkan jawab di kolom komentar, jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, dan jawaban. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.